apapun nikmat di dunia ini tidak akan bisa mengalahkan nikmat nanti di alam kubur atau di akhirat. Jadi artinya dari hadis ini, jangan kita bernikmat-nikmat di dunia, karena nikmat di dunia ini hanya ingin membuat kita takut dengan kematian. Ya, kita takut dengan kematian, padahal kematian itulah hal yang sangat menyenangkan. Karena apa? Ibarat orang bekerja di dunia ini, kematian itulah hal-hal yang sangat menyenangkan. Karena ketika kita mati, kita wafat, kita akan mendapatkan gaji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, mati adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Seperti halnya kita kerja di dunia ini. Ketika kita kerja, udah tanggal 28, 29, 30, kita sudah merasa senang karena tanggal 1 atau tanggal 2 kita akan gajian. Tentu itu hal yang menyenangkan. Tapi bagi orang yang kurang iman, yang kurang amal ibadah, ketika dia sudah menjelang wafatnya, dia sangat ketakutan. Makanya banyak orang yang meninggal dalam keadaan matanya melotot, mulutnya nganga. Itu apa? Karena dia takut. Bagi orang yang tidak beriman, malaikat maut Israel datang dengan wajah yang menyeramkan dan bau yang sangat busuk. Kemudian Allah perlihatkan nanti tempat kita di alam barzah dan di akhirat setelah kita wafat, tempat yang sangat mengerikan. Makanya meninggalnya dia matanya melotot, wajahnya muram, suram, tidak ada cahaya. Itu karena dia sudah mengerti, saking takutnya dia mengalami sakaratul maut. Karena diriwayatkan orang yang sakaratul maut itu diperlihatkan nanti di mana tempat dia setelah wafat. Boleh kita baca hadisnya ketika Nabi Ibrahim menjelang wafat. Apa kata Ibrahim? Ketika datang malakul maut yaitu Israel, hai Israel, hal ra'aita, ya, ini qalilan, ya, ini khalilan, aku ini kekasih Allah, kata Ibrahim dengan sama malaikat maut. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilan, gak mungkin Allah itu akan membunuh, mematikan kekasihnya. Kau salah Israel, bilang lagi gue sama Allah, betul gak aku ini akan diwafatkan? Ketika Ibrahim ngomong macam itu, malaikat maut kembali kepada Allah. Ya Allah, itu hambamu, kekasihmu yang nama Ibrahim mengatakan demikian. Terus malaikat maut kau datang lagi kepada Ibrahim, bilang kepadanya, ya Ibrahim, hal ra'aita habiban la yuhibbu ayyulqa habiban. Hai Ibrahim, apakah engkau tidak senang dan bahagia kalau engkau akan menemui kekasihmu? Tahu kau kekasihmu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menunggumu di sana. Dan waktumu di dunia sudah jatuh tempo dan engkau akan diwafatkan. Ketika Ibrahim mendengar hal demikian, langsung dia berkata, ya Israel, cepat cabut nyawaku agar aku cepat ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah, hal yang paling menyenangkan bagi hamba Allah ini adalah bukan surga, yaitu ketika kita bisa bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang beriman, orang yang banyak amal ibadahnya, ketika dia menjelang wafatnya, dia tersenyum. Karena dia senang bahagia akan segera menerima
imbalan selama dia hidup bekerja di dunia ini. Pekerjanya apa? Berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kata lain, merugilah, sangat celaka, sangat bodoh orang yang tidak mendidik anaknya baca Al-Quran dengan baik, sholat dengan baik. Nanti dia akan nyesel ketika dia sudah di alam barzakh, dia tidak mendapatkan asupan kiriman makanan apapun. Rugi besar dia. Percuma anaknya sarjana, ya S1, S2, dokter pun kalau sholatnya tidak benar, kalau ibadahnya tidak benar. Dengan diurus dari kecil susah payah, bapaknya, neneknya tidak akan mendapatkan apa-apa karena sholat anak-anaknya di muka bumi ini tidak benar. Paling-paling kalau dia mengikuti adatnya orang NU, itu setelah wafat 3 hari baca Yasin, 7 hari baca Yasin, ngundang orang kalau dia punya duit untuk memberikan makanan. Nanti 40 hari baca Yasin lagi. Hanya itu yang dia dapatkan. Sementara sehari-hari orang di alam barzakh itu membutuhkan asupan makanan dan aliran pahala senantiasa.